未免太瞧不起人了吧？揭幕战只派预备队出场，可能好好利用你的第二魂技。这是什么阵型？我们来安排循环赛的战术。我和他们的距离越来越远。我叫笑红尘，记住我的。Halo guys, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler atau bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-34 bagian kedua. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, kita akan review terlebih dahulu alur cerita di bagian sebelumnya. Pada awalnya, semua orang meremehkan tim cadangan yang merupakan perwakilan dari Akademi Shrek. Pasalnya, lawan mereka merupakan peserta dari Akademi Tianling. Namun semua orang dibuat tercengang ketika Yuho memperlihatkan 6 susunan cincin roh yang berumur 100.000 tahun. Meski hal ini merupakan teknik ilusi dari kemampuan mata roh spiritual, namun aura yang dipancarkan memiliki efek menindas yang sangat menakutkan. Terlebih lagi setelah Yuho dan Wang Dong melepaskan teknik fusi jalan emas, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menggerakkan tubuhnya dan pertandingan dinyatakan telah berakhir. Namun, hal mengejutkan terjadi ketika mereka kembali ke hotel. Yuho dan Wang Dong secara bersamaan tidak sadarkan diri. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Bebe terus memandangi Yuho dan Wang Dong. Bebe merasa bangga terhadap kedua juniornya. Pasalnya, kemenangan yang mereka dapatkan kali ini berkat usaha keras kedua juniornya. Meski Yuho sebelumnya telah memberitahukan kepada mereka tentang hal ini, namun kemampuan ilusi dari mata roh spiritual Yuho masih membuat Bebe dan rekan-rekan Yuho terkejut. Terlebih lagi, Yuho dan Wang Dong memiliki teknik fusi jalan emas. Hal ini yang menyebabkan mereka dapat memenangkan pertandingan dengan cukup mudah. Mendengar ucapan Bebe, Dayu Waheng kemudian bertanya kepada mereka, apakah kalian tidak menyadari? Meski teknik fusi roh Yuho dan Wang Dong jauh lebih kuat daripada sebelumnya, namun kekuatan cincin roh mereka tidak mengalami peningkatan. Dengan kata lain, Yuho dan Wang Dong telah memaksakan diri untuk meningkatkan kekuatan fusi roh mereka. Meski Guruzo membenarkan hal tersebut, namun Guruzo beranggapan jika mereka berdua telah berjuang dengan sekuat tenaga untuk menjaga kehormatan Akademi Shrek. Bahkan dalam sejarah Akademi, kemenangan yang mereka dapatkan sangatlah memuaskan. Dengan ini, mereka telah menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh Akademi Shrek kepada semua orang. Bahkan orang yang telah merendahkan mereka sebelumnya kini dibuat tercengang. Guru Zoe berterima kasih kepada semua anggota tim cadangan atas nama Akademi. Kemenangan yang mereka dapatkan sangatlah berarti. Bebe meminta kepada Guru Zoe untuk tidak perlu khawatir selama Mas Yoto dan dua rekannya masih memulihkan kondisi tubuh mereka. Bebe berjanji jika mereka akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk memenangkan setiap pertandingan. Pada saat ini, semua orang sedang membicarakan Yuho di pertandingan babak pertama sebelumnya. Malam harinya, Yuho dan Wang Dong akhirnya terbangun. Wang Dong terkejut setelah mengetahui jika Yuho berada di samping Wang Dong. Wang Dong kemudian bertanya kepada Yuho kenapa dirinya tiba-tiba memiliki 6 susunan cincin roh berumur 100.000 tahun. Yuho mengatakan jika salah satu dari kemampuan mata rohnya memiliki teknik ilusi. Hal tersebut yang menyebabkan Yuho memiliki 6 susunan cincin roh berumur 100.000 tahun. Terlebih lagi dengan dukungan yang diberikan oleh teknik fusi roh. Hal tersebut yang membuat 6 cincin roh Yuho terlihat lebih nyata dan memiliki aura menindas yang sangat menakutkan. Namun Yuho tidak menyangka jika teknik fusi roh mereka akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Meski Wang Dong memahami hal tersebut, namun Wang Dong beranggapan jika teknik fusi roh yang mereka gunakan
telah menghabiskan banyak energi spiritual. Meski Yuho membenarkan hal tersebut, namun jika mereka ingin melewati pertandingan di babak pertama dan mendapatkan kepercayaan diri di kompetisi selanjutnya, maka dengan cara seperti ini mereka dapat melakukannya. Setelah percakapan singkat di antara mereka berakhir, Yuho mengajak Wang Dong untuk berkultivasi dengan teknik fusi Haodong, sehingga dapat meningkatkan kultivasi mereka. Keesokan harinya, Guru Zoe mengumpulkan para murid akademi. Guru Zhou kemudian bertanya kepada Ma Xiaotao tentang kondisi mereka saat ini. Ma Xiaotao mengatakan jika pemulihannya berjalan dengan cukup baik, namun masih membutuhkan waktu selama setengah bulan untuk benar-benar memulihkan kondisi tubuhnya. Hal yang sama juga dialami oleh De Yuaheng dan Ling Luochen. Setelah mendengar hal ini, Guru Zoe kemudian mengarahkan pandangannya ke arah tim cadangan. Guru Zhou mengatakan jika dalam pertandingan pertama, mereka telah membuktikan kepada semua orang betapa kuatnya murid dari Akademi Shrek. Akademi Shrek saat ini telah menjadi perbincangan hangat dari semua akademi. Mereka semua membicarakan Yu Hao yang merupakan murid Akademi Shrek yang berasal dari Sekte Tang. Selama pertandingan 2 hari terakhir, selain Akademi Shrek, tidak ada akademi lain yang memperoleh kemenangan dengan begitu mudah. Bahkan Akademi Jiwa dari Kekaisaran Matahari Bulan sedikit mengalami kesulitan ketika menghadapi murid dari akademi lain. Mereka membutuhkan waktu selama 10 menit untuk dapat menyelesaikan pertandingan. Dikarenakan turnamen round bin akan dimulai esok hari, sementara lawan mereka telah ditentukan sesuai urutan daftar tim yang lolos dalam pertandingan seleksi babak pertama, maka Guru Zoe berniat menurunkan anggota tim cadangan sesuai dengan kemampuan cincin roh mereka. Namun di antara 7 anggota tim cadangan, Guru Zoe hanya mengetahui kemampuan cincin roh yang dimiliki oleh Yu Hao, Wang Dong, dan Xiu Xiu. Mendengar hal ini, BB menjadi orang pertama yang memberitahukan tentang kemampuan cincin rohnya kepada Guru Zoe. BB mengatakan jika roh pelindungnya disebut roh naga petir, saat ini memiliki 4 kemampuan cincin roh. Su Shanxi memiliki kemampuan pertahanan cincin roh kura-kura Xuanming. Jiang Nanan memiliki 4 cincin roh tipe kecepatan. Sementara He Chaito merupakan master roh tipe makanan permen lollipop, di mana permen lollipopnya dapat memberikan dukungan tipe kecepatan dan kekuatan, serta menghemat kekuatan roh sebanyak 10%. Setelah mengetahui kemampuan cincin roh dari masing-masing anggota tim cadangan, Zoe kemudian menjelaskan rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dikarenakan Yu Hao dan Wang Dong telah menunjukkan kemampuan luar biasa di babak pertama, bahkan menunjukkan 6 cincin roh berumur 100.000 tahun. Meski hal ini merupakan teknik ilusi dari mata roh spiritual, namun semua orang beranggapan jika teknik tersebut adalah nyata. Oleh sebab itu, dikarenakan ronde kedua merupakan pertarungan individu, Zoe berniat menurunkan Yu Hao dan Wang Dong dalam pertandingan di babak terakhir. Hal ini bertujuan supaya kekuatan mereka tidaklah terbongkar, dan Akademi Shrek masih memiliki eksistensi yang menakutkan di mata semua orang. Setelah mengatakan hal ini, Guru Zoe meminta kepada mereka untuk kembali ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Mendengar hal ini, mereka secara bersamaan pergi meninggalkan ruangan. Ketika Yu Hao dan Wang Dong berjalan menuju kamar mereka, Yu Hao merasakan jika ada seseorang yang sedang menunggunya di ujung koridor. Tatapan Yu Hao langsung membeku ketika melihat orang tersebut. Yu Hao dapat mengetahui jika orang tersebut berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan. Tidak berselang lama, orang tersebut menatap Yu Hao dan memperkenalkan dirinya jika dia bernama Xia Hongchen, orang yang akan mengalahkan Yu Hao dalam kompetisi nantinya. Kilatan dingin melintas di mata Wang Dong ketika mendengar hal tersebut. Namun ketika Wang Dong ingin menghajarnya, Yu Hao segera menarik Wang Dong dan membawanya untuk memasuki kamar. Wang Dong kemudian bertanya kepada Yu Hao kenapa dirinya menghentikan Wang Dong untuk menghajar bocah tersebut. Yu Hao merasakan jika orang tersebut memiliki 5 susunan cincin roh.
Mendengar hal ini, seketika membuat Wang Dong terkejut. Pasalnya, orang tersebut tidak jauh lebih tua daripada mereka. Wang Dong beranggapan jika orang tersebut seharusnya menjadi tim cadangan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Wang Dong kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah orang tersebut menyembunyikan kekuatannya. Yu Hao menggelengkan kepala ketika mendengar pertanyaan Wang Dong. Jika nampaknya murid dari Akademi Kekaisaran Matahari Bulan jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Beruntung tim Akademi Shrek tidak bertemu dengan mereka di awal pertandingan. Yu Hao tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika 5 tahun ke depan mereka akan bertanding dalam kompetisi Master Jiwa Academy. Pasalnya untuk saat ini, orang tersebut telah berhasil menerobos peringkat Raja Jiwa di usia yang masih muda. 记住我的名字，我叫萧红尘。